Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Vertebrata Air akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai krustasea bagian kedua. Dengan topik bahasan mimi, kepiting, rajungan, uca, dan juga udang. Berikut merupakan nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Rista Apik Cahyo Pamikat, yang kedua ada Safina Salsabila, yang ketiga ada Cynthia Subagio, yang keempat ada Rizka Ainur Rohmah, yang kelima ada Niketut Asridiantari, yang keenam ada Maila Agustin Andriana, yang ketujuh ada Daru Habib Muklis, yang kedelapan ada Eka Putri Rahayu, yang kesembilan ada Devia Nabila Oktaviana, dan yang kesepuluh ada Adrin Dianita BR Tarigat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang mimi. Mimi atau belangkas merupakan hewan dari famili Lemuridae yang dikenal sebagai living fossils dan phylogenetic relics. Hewan ini telah mengalami diversifikasi sejak zaman Paleogenedan. Di Indonesia merupakan salah satu sumber daya genetik yang dilindungi sesuai dengan SK Kementerian Kehutanan nomor 12 tahun 1987 dan Peraturan Pemerintah RI nomor 7 tahun 1999. Berikut klasifikasi dari mimi. Filum Arthropoda, kelas Merostoma, ordo Siphosurida, dan famili Limullidae. Spesies yang masih hidup. Sampai saat ini masih terdapat 4 spesies mimi dari 3 general yang hidup di alam, yaitu Limulus polyphemus, Tachypleus gigas, Tachypleus tridentanthus, dan Carcinoscorpius rotundicauda. 3 spesies yang disebut terakhir ini juga didapat di perairan Indonesia. Berikut karakteristik dari mimi. Mimi mempunyai bentuk tubuh yang cembung, karapas yang berbentuk sepatu kuda yang tertutup cephalothorax, sehingga orang Amerika menyebutnya horseshoe crab atau kepiting tapal kaki kuda. Pada bagian karapas terdapat sepasang mata majemuk dan sepasang mata sederhana. Pada sisi bawah cephalothorax terdapat 6 pasang appendix, di mana appendix pertama disebut Silesera dan appendix kedua disebut pedipalpi. Darah mimi tidak mengandung hemoglobin, melainkan hemosianin yang mengandung tembaga. Jika terkena udara, hemosianin akan memancarkan warna biru kehijauan sehingga darah mimi pun terlihat berwarna biru. Lalu sistem pencernaan. Makanan diambil mimi dengan kaki bercapit atau Chelicerae disalurkan ke bagian gnatobase untuk dilumatkan, kemudian ke mulut. Saluran pencernaan lengkap mempunyai tembolok serta ampela. Sisa pencernaan dibuang melalui anus yang terletak di bagian ventral ujung abdomen, tepat di muka telson. Mimi termasuk ke dalam golongan binatang laut omnivora dan scavenger, atau pemakan segala dan pemakan bangkai. Makanannya terdiri dari jenis-jenis invertebrata yang lunak dan jenis algae yang ditemukan di dasar. Semua tipe binatang laut yang kecil dapat menjadi makanannya, seperti ikan kecil, cacing, dan krustasea yang bercangkang tipis. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi dari mimi. Gonad mimi jantan terletak di dekat permukaan dorsal prosonoma, sedangkan telur dijumpai dalam ovarium. Nah, apabila telur betina sudah matang, maka akan terlihat pada saluran genital. Nah, di dalam proses reproduksi, sebelum terjadi pemijahan, sebagian besar hasil metabolisme digunakan untuk perkembangan gonad. Nah, berat gonad bertambah sejalan dengan meningkatnya diameter telur, dan berat maksimum dicapai saat akan pemijahan berlangsung sampai selesai. Nah, pertumbuhan gonad ini terjadi jika terdapat kelebihan energi untuk pemeliharaan tubuh, sedangkan kekurangan energi dapat menyebabkan telur mengalami atresia. Nah, seluruh spesies mimi mempunyai sepasang lubang pengeluaran telur atau genital pore pada genital papilla atau di permukaan posterior genital operculum. Nah, sepasang saluran pengeluaran telur utama atau oviduct dijumpai menuju ke arah genital operculum dan ke dalam prosonoma. Selanjutnya yaitu habitat dari mimi. Mimi merupakan hewan yang hidup di dasar perairan berpasir dan berlumpur. Hewan ini sering menggali substrat dengan ujung depan karapasnya dan berjalan dengan kaki jalannya yang kadang-kadang berenang dengan menggunakan insang dayungnya. Mimi juga dapat mengubur diri pada pasir di perairan yang dangkal. Lalu peranan dari mimi merupakan hewan yang memiliki peranan penting. Secara ekonomi, mimi dimanfaatkan sebagai hewan umpan untuk menangkap ikan semilang. Dan mimi juga merupakan sebuah bahan baku dalam industri farmasi karena ekstrak plasma darahnya, yaitu hemosid lysate,
banyak digunakan dalam studi biomedi, farmasi, dan ilmu lingkungan. Hal ini dikarenakan pada plasma darahnya yang memiliki sistem pengendapan atau clotting system dan purifikasi yang dapat mengendap darah yang mengandung endotoksin. Baik, yang selanjutnya adalah kepiting bakau. Klasifikasi dari kepiting bakau adalah filumnya adalah Arthropoda dengan kelas Crustacea, subkelasnya adalah Malacostraca dengan ordo Decapoda, subordonya adalah Branchiura, familinya adalah Purtaonidae dengan subfamili Lipilinae, genusnya adalah Scylla dan spesiesnya adalah Scylla serrata. Selanjutnya adalah morfologi dari kepiting bakau. Seluruh tubuhnya tertutup oleh cangkang. Terdapat 6 buah duri di antara sepasang mata dan 9 duri di samping kiri dan juga kanan mata. Mempunyai sepasang capit. Pada kepiting jantan dewasa celiped atau kaki yang berapit dapat mencapai ukuran 2 kali panjang karapas. Mempunyai 3 pasang kaki jalan, mempunyai sepasang kaki renang dengan bentuk pipih. Panjang karapas kurang lebih 2/3 dari lebarnya. Permukaan karapas sedikit licin kecuali pada lekuk yang bergranula halus di daerah bransial. Pada dahi terdapat 4 buah gigi tumpul, tidak termasuk duri ruang mata sebelah dalam yang berukuran hampir sama. Menus dilengkapi dengan 3 buah duri pada anterior dan 2 buah duri pada tepi posterior. Selanjutnya adalah sistem pencernaan. Kepiting bakau merupakan organisme pemakan segala bangkai atau omnivorous scavenger dan pemakan sesama jenis atau kanibal. Organ pencernaan pada kepiting adalah hepaton pankreas yang memiliki kemampuan sebagai penyerapan, pencernaan, penyimpanan dan juga sekresi, tetapi juga sebagai tempat di mana biotransformasi dan detoksifikasi alami pada kelas Crustacea. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cynthia. Selanjutnya adalah sistem reproduksi. Reproduksi kepiting bakau terjadi di luar tubuh. Hanya saja pada sebagian kepiting meletakkan telurnya di tubuh sang betina. Kepiting betina biasanya segera melepaskan telur sesaat setelah kawin. Namun, sang betina memiliki kemampuan untuk menyimpan sperma sang jantan hingga beberapa bulan lamanya. Telur yang akan dibuahi selanjutnya dimasukkan pada tempat atau bagian tubuh penyimpanan sperma. Telur ini akan menetas setelah beberapa hari kemudian menjadi larva atau individu baru yang dikenal dengan zoea. Selanjutnya adalah habitat. Kepiting bakau merupakan fauna yang habitat dan penyebarannya terdapat di air tawar, air payau, dan laut. Jenis-jenisnya sangat beragam dan dapat hidup di berbagai kolom di setiap perairan. Sebagian besar kepiting yang kita kenal banyak hidup di perairan payau, terutama di dalam ekosistem mangrove. Selanjutnya adalah peranan. Kepiting bakau berperan dalam siklus rantai makanan, dan juga berperan dalam ekologis lainnya. Lubang-lubang yang digali oleh kepiting bakau berfungsi sebagai tempat berlindung dan mencari makanan. Kemudian berguna juga sebagai media untuk melewatkan oksigen agar dapat masuk ke dalam substrat yang lebih dalam, sehingga dapat memperbaiki kondisi anoksik dalam substrat hutan mangrove. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya mengenai rajungan. Nah, rajungan ini adalah hewan atau kelas Crustacea yang tergolong hewan dasar laut yang dapat berenang di dekat permukaan laut pada malam hari untuk mencari makan. Rajungan ini juga sering disebut dengan swimming crab, yang artinya kepiting berenang karena kemampuannya untuk hidup di dalam air. Rajungan ini biasanya hidup dengan membenamkan diri dalam pasir di daerah pantai berlumur, hutan bakau, batu karang, atau terkadang dapat dijumpai sedang berenang ke permukaan laut. Rajungan dewasa umumnya memakan moluska, krustasea, ikan, atau bangkai pada malam hari. Nah, untuk spesifikasi lebih lengkapnya mengenai klasifikasi dari rajungan, yang pertama ia termasuk kingdom Animalia, lalu subkingdom Eumetazoa, lalu kelasnya itu ada Bilateria, divisi Eucheolomata, filum Arthropoda, kelas Crustacea, subkelas Malacostraca, ordo Decapoda, subseksi Branchiricca,
famili Portunidae, genus Portunus, dan spesies yang kita pelajari saat ini adalah Portunus pelagicus. Nah, untuk gambar rajungan yang pada umumnya bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah ciri kebiasaan hidup dan juga siklus hidup dari rajungan. Salah satu kebiasaan hidup dari rajungan adalah perkembangan siklus hidupnya yang terjadi di beberapa tempat. Pada fase larva dan juga fase pemijahan, rajungan berada di laut terbuka atau offshore, dan pada fase juvenil sampai fase dewasa berada di fase perairan pantai atau juga disebut dengan inshore, yaitu muara dan juga estuaria. Kebiasaan dan juga siklus hidup dari rajungan ini juga dipengaruhi oleh fase bulan, di mana pada fase bulan gelap menyebabkan cahaya yang masuk ke badan air lebih sedikit sehingga perairan akan menjadi gelap. Hal ini juga akan menyebabkan rajungan yang akan cenderung mengurangi aktivitas memangsa. Sedangkan pada fase bulan terang, rajungan akan lebih aktif dalam mencari makan. Selanjutnya adalah sistem pernapasan. Kepiting dan rajungan dapat hidup di air dan juga di darat. Namun, bukan berarti hewan tersebut adalah hewan amfibi. Rajungan bernapas dengan menggunakan insang, dan di dalam insangnya ini menyimpan air sehingga dapat bertahan hidup di darat sekitar 4-5 hari. Namun, ketika pasokan air dalam insang habis, maka rajungan akan mengalami penguapan atau evaporasi, dan rajungan akan mati. Dalam hal ini, rajungan sangat bergantung pada air. Selanjutnya adalah sistem pencernaan dari rajungan. Organ pencernaan dari larva rajungan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu foregut, midgut, dan juga hindgut. Pada foregut terdiri dari mulut, osofagus, dan juga lambung. Sedangkan pada bagian midgut terdiri dari usus dan juga hepatopankreas. Sedangkan hindgut adalah perpanjangan dari usus menuju ke anus. Lambung ini berbentuk seperti sebuah ruang di mana ukurannya dipengaruhi oleh tahap umur dari larva rajungan tersebut. Sedangkan usus berbentuk melingkar dan terdapat serabut yang akan semakin banyak dan juga semakin luas seiring dengan bertambahnya waktu. Semakin banyak serabut yang ada dalam lambung atau usus, maka menunjukkan semakin luas daerah penyerapan nutrisi dalam usus, sehingga meningkatkan kemampuan larva untuk menyerap nutrien hasil pencernaan, karena semakin banyak pula sel penghasil enzim. Sedangkan hepatopankreas berwarna gelap dengan sel-sel epitel yang semakin bertambah, semakin banyak dengan ukuran yang semakin besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi dari rajungan. Nah, pada hewan lumrah dilakukan kegiatan yang untuk menarik betina ketika masa kawin. Nah, sama halnya seperti rajungan ini. Nah, ritual menarik betina dilakukan dengan proses pelepasan senyawa kimia yakni feromon yang terkandung di dalam urin. Nah, feromon ini ditujukan ke arah betina melalui pergerakan arus air dibantu oleh kaki renang menuju ke betina. Hal ini dilakukan berulang kali hingga betina tertarik. Ketertarikan ini ditandai dengan adanya respon meregangkan capit dan melipat seolah-olah melambai-lambai. Namun spesies betina tetap tidak bergerak mendekati jantan. Tetap yang lebih aktif adalah spesies jantan. Nah, hal yang menarik dari kegiatan yang dilakukan oleh rajungan ini adalah selama pada tahap ini spesies betina tetap berada di dalam buayan spesies jantan dan diperkirakan sekitar 2-7 hari hingga menjelang waktu ekdisi atau molting. Terdapat beberapa keistimewaan bagi spesies betina yakni mendapatkan jaminan keamanan dari spesies jantan oleh pemangsaan predator, apalagi pada kondisi lunak sesaat setelah molting. Periode kritis ini berlangsung hingga karapas kembali menjadi keras sekitar 48 jam. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan tahap kopulasi. Nah, tahap kopulasi ini ditujukan dengan bagian abdomen saling bersentuhan dan membuka. Spesies betina berada di bagian bawah jantan dengan posisi abdomen membuka dan akan memfasilitasi masuknya genopods, yakni pleopod yang merupakan organ intromiten panjang yang bukan penis, namun berfungsi menyalurkan sperma.
atau spermatofor ke dalam genopors betina. Kopulasi akan berlangsung sekitar 5-12 jam. Nah, selanjutnya pada rajungan ini adalah hal yang menarik juga tentang tingkat kematangan gonad yang mempengaruhi migrasi. Nah, pada rajungan betina, rajungan berukuran lebih besar yang telah matang gonad akan bermigrasi ke perairan yang lebih dalam. Nah, dilansir dari penelitian yang dilakukan di perairan Betah Walang Demak oleh Hargaseno dan kawan-kawan pada tahun 2018, disebutkan bahwa di daerah estuari lebih banyak ditemukan rajungan yang belum matang gonad. Nah, hal ini dipengaruhi oleh adanya kegiatan migrasi rajungan betina yang mendekati perairan laut untuk memijah. Sehingga hal ini akan mempengaruhi rajungan yang berukuran lebih besar di mana telah mengalami kematangan gonad akan bermigrasi ke perairan yang lebih dalam. Hal ini juga diperkuat dengan adanya rajungan betina yang matang gonad akan banyak terdapat di perairan yang bersalinitas tinggi, khususnya pada daerah yang berpasir, agar proses penetasan telur dapat berhasil dan mendukung perkembangan larva mereka. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kepiting biola atau uca. Untuk klasifikasi kepiting biola yaitu filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, famili Ocypodidae, genus Uca, dan spesies Uca spp. Untuk morfologi dari kepiting biola atau Uca spp yaitu karapas berbentuk trapesium bercorak biru keputihan dengan pola seperti alur yang tak beraturan. Terdapat dua rebus pada anterior karapas yang menonjol. Karapas berukuran 1-2 cm. Kemudian memiliki sepasang tangkai mata berdiri tegak berwarna jingga. Memiliki 4 pasang kaki jalan berukuran kecil dan tidak memiliki kaki renang. Capit berwarna jingga. Ukuran capit pada jantan berbeda dengan capit sebelahnya. Untuk karakteristik yaitu capit jantan berbentuk asimetris. Kemudian capit digunakan sebagai alat berkompetisi sama kepiting jantan. Kemudian ukuran capit dan warna dapat digunakan sebagai karakter penentuan spesies. Yang terakhir, betina memiliki 2 buah capit yang berukuran kecil daripada kepiting jantan. Untuk sistem pencernaan, Uca spp termasuk hewan pemakan serasah yang akan dirubah menjadi detritus seperti bakteri, alga, dan bahan organik sebagai makanannya. Untuk urutan sistem pencernaan yaitu mulut, kemudian esofagus, kemudian ventriculus, kemudian usus, dan yang terakhir anus. Baik, berikut merupakan Selanjutnya sistem referensi yang reproduksi kelompok uca. kami gunakan. Kepiting jantan naik ke atas karapas Atas kepiting perhatiannya betina kami ucapkan untuk terima berganti kasih. kulit atau molting. Wassalamualaikum Selama molting, warahmatullahi kepiting betina akan wabarakatuh. dilindungi oleh kepiting jantan selama 2-4 hari sampai cangkang terlepas. Selanjutnya, kepiting jantan akan membalikan tubuh kepiting betina untuk melakukan kopulasi yang berlangsung 7-12 jam dan hanya terjadi jika keadaan karapas kepiting betina lunak. Spermatofor kepiting jantan akan disimpan dalam supermateka kepiting betina sampai telur siap untuk dibuahi. Telur dalam tubuh kepiting betina yang telah matang akan turun ke oviduk dan akan dibuahi oleh sperma. Lalu habitat. Habitat uca itu hidup dalam lubang atau berendam dalam substrat, lalu banyak ditemukan di hutan mangrove dan pantai berpasir. Selalu menggali lubang dan berdiam di dalam lubang untuk melindungi tubuhnya terhadap temperatur yang tinggi karena air yang berada dalam lubang galian dapat membantu mengatur suhu tubuh melalui evaporasi. Lalu banyak ditemukan di lumpur-lumpur lunak di dasar hutan mangrove yang tidak terlalu rimbun. Selanjutnya peranan. Uca spp berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem mangrove dengan memberi efek aerasi atau oksigen dalam substrat yang digalinya, menjaga keseimbangan rantai makanan dan siklus nitrogen dalam ekosistem mangrove, serta sebagai pemakan detritus di dalam ekosistem mangrove. Selanjutnya itu udang. Krustacea adalah hewan akuantik atau air yang terdapat di air laut dan air tawar. Ciri-ciri krustacea udang ini, tubuh udang dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kepala dan bagian badan.
Bagian kepala menyatu dengan bagian dada disebut kepalothorax yang terdiri dari 13 ruas, yaitu 5 ruas di bagian kepala dan 8 ruas di bagian dada. Bagian badan dan abdomen terdiri dari 6 ruas. Tiap-tiap ruas atau segmen mempunyai sepasang anggota badan atau kaki renang yang beruas-ruas pula. Pada ujung ruas ke-6 terdapat ekor kipas, 4 lembar dan 1 telson yang terbentuk runcing. Sistem pernapasan pada udang itu pada umumnya bernafas menggunakan insang yang melekat pada tubuhnya. O2 masuk dari air ke pembuluh insang, sedangkan CO2 berdifusi dengan arah berlawanan. O2 ini akan diedarkan ke seluruh tubuh tanpa melalui pembuluh darah. Selanjutnya ada sistem pencernaan dari udang. Sistem pencernaan sendiri itu melalui mulut, esofagus, lambung atau ventriculus, hepatopankreas, intestin, rektum, lalu anus. Untuk lambung itu merupakan tempat penghancuran makanan yang dikonsumsi hingga halus sebelum sari-sari makanan diserap oleh usus. Hepatopankreas menghasilkan enzim, menyimpan dan menyusun nutrisi sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya di sini ada sistem reproduksi dari udang. Organ reproduksi jantan itu terdiri atas testis, vas deferens, ampul, dan petasma. Untuk organ reproduksi betina ada ovarium, oviduct, dan telikum. Untuk telikum sendiri, ini dia menyimpan spermatopora setelah terjadi kopulasi. Pembuahan berlangsung di dalam tubuh betina atau biasa disebut dengan fertilisasi internal. Selanjutnya ada sistem ekskresi. Alat ekskresi pada udang terdiri atas 2 buah kelenjar hijau yang membuat cairan berwarna hijau, strukturnya seperti nefridium dan terbuka pada dasar-dasar antena. Kelenjar antena berfungsi untuk mengontrol volume atau tekanan cairan internal dan ion. Selanjutnya itu peranan udang, peran krustasea bagi kehidupan manusia. Jenis krustasea yang menguntungkan manusia dalam beberapa hal antara lain, yang pertama sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi, misalnya itu udang, lobster, dan kepiting. Yang kedua dalam bidang ekologi, hewan yang tergolong zooplankton menjadi sumber makanan ikan, misalnya anggota Brachiopoda, Ostracoda, dan Copepoda. Sedangkan beberapa krustasea yang merugikan itu antara lainnya yang pertama merusak galangan kapal atau perahu oleh anggota Isopoda. Yang kedua, parasit pada ikan, kura-kura misalnya oleh anggota Cirripedia dan Copepoda. Ketiga, merusak pematang sawah atau saluran irigasi, misalnya ketam